Bapak ini kasihan banget. Jadi ada bapak-bapak yang viral dikarenakan dia membunuh mertuanya dan melukai istrinya. Kadang orang lihat badut di jalanan itu cuma dua hal. Ngamen, jual balon. Bikin anak kecil tertawa. Mukanya dicat warna-warni. Bajunya lucu. Kelihatan ya receh. Tapi nggak ada yang tahu. Di balik kostum itu ternyata ada rumah tangga yang udah busuk dari lama. Kasus ini terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku namanya Satuan, umur 43 tahun, sehari-hari kerja jadi badut keliling dan jual balon di jalanan. Korban meninggal adalah ibu mertuanya sendiri, Siti Arofah, umur 53 tahun. Sedangkan istrinya, Sri Wahyuni alias Yuni, selamat tapi mengalami luka berat dan trauma parah. Kejadian tanggal 6 Mei 2026 pagi, dan awalnya publik langsung kasihan sama si badut ini karena narasi yang keluar pertama adalah klasik sekali, yaitu suami miskin, rumah tangga berantakan. Katanya istrinya nggak perhatian, katanya nafkah batin nggak terpenuhi, katanya dia tertekan ekonomi. Belakangan kita dibuat seolah-olah mengakui dia adalah laki-laki yang hancur karena keadaan. Tapi makin polisi dalami kasusnya, makin kebuka fakta-fakta yang berbeda. Dan ternyata hidup nggak sesederhana suami baik tersakiti istri jahat. Pagi itu mereka cekcok di rumah kontrakan. Menurut polisi, masalahnya campur aduk. Ekonomi, cemburu, konflik rumah tangga yang udah lama numpuk. Satuan emosi, dia mulai menganiaya istrinya sendiri dalam kamar. Kepala istrinya dibenturkan ke lantai. Lalu lehernya disayat pakai pisau dapur. Dan di saat bersamaan, ibu mertuanya datang ke rumah karena ada paket COD. Orang datang cuma mau ambil paket, tapi malah nemu anaknya lagi sekarat, dianiaya oleh suaminya sendiri. Karena panik dan kalap, si badut ini langsung nyerang ibu mertuanya juga. Ditusuk, dibacok, sampai meninggal di tempat. Setelah itu, ya dia kabur. Masih pakai pakaian penuh dengan darah. Naik bus ke Surabaya buat melarikan diri. Tapi kurang dari 6 jam kemudian, polisi berhasil nangkep dia di daerah Asemrowo. Dan sejak itu, satu persatu fakta baru mulai keluar. Yang paling bikin publik berubah pandangan adalah soal pengakuannya sendiri. Awalnya dia sempat bikin narasi seolah istrinya udah gak mau melayani dia sebagai suami. Tapi belakangan muncul fakta kalau sebelum kejadian mereka justru sempat berhubungan badan. Artinya, narasi gak dikasih nafkah batin itu mulai dianggap cuma alasan buat nyari pembenaran. Dan makin kesini, keluarga korban juga mulai buka suara. Katanya, si pelaku punya kebiasaan judi online. Bahkan disebut pernah jual motor anaknya sendiri. Ada juga tuduhan kalau anak kecil mereka sering dibawa ngamen buat cari simpati orang di jalan. Jadi publik mulai sadar. Ini bukan cerita sederhana tentang lelaki miskin yang tertekan hidup, tapi tentang rumah tangga yang udah rusak dari lama. Penuh emosi, penuh tekanan, penuh kebiasaan buruk yang dipendam sampai akhirnya meledak jadi tragedi. Dan jujur ya, yang paling serem dari kasus ini bukan soal badutnya, tapi kenyataan kalau manusia bisa nyembunyiin kekacauan hidupnya di balik topeng yang paling ceria. Siang dia bikin anak kecil ketawa, malamnya dia berubah menjadi pembunuh dalam keluarga sendiri. Makanya, jangan gampang romantisasi penderitaan seseorang cuma karena profesinya kelihatan susah. Karena orang miskin bisa jadi korban, tapi orang miskin juga bisa menjadi pelaku. Dan tekanan hidup gak pernah bisa jadi alasan buat ngabisin nyawa orang lain. Sekarang, si Satuan udah ditahan dan dijerat pasal pembunuhan serta KDRT berat. Istrinya masih hidup, tapi traumanya kemungkinan gak bakalan hilang seumur hidup. Anaknya kehilangan neneknya, dan juga kehilangan ayahnya. Dan satu keluarga hancur cuma dalam hitungan menit gara-gara emosi yang gak bisa dikendalikan.